Meriswari dari 11 IPS 1 akan mempresentasikan bab tentang permasalahan sosial dalam masyarakat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi dalam bimbingan Bu Yulimit Zaini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Adalah hasil tugas saya. Permasalahan sosial dalam masyarakat. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Lalu, teori tentang masalah masyarakat. Yang pertama adalah teori fungsional. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Lalu yang ketiga, ada teori interaksi simbiosis. Teori ini mengemukakan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbiolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Lalu, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Pemerintahlah yang biasanya dianggap bertanggung jawab karena gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Lalu yang kedua, faktor budaya. Faktor ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada. Lalu yang ketiga, faktor biologis. Faktor ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Kelompok partikularisme adalah suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Lalu, kelompok universalisme adalah suatu kelompok yang menerapkan nilai dan norma secara umum. Lalu, partikularisme kelompok dan kepentingan publik. Partikularisme pada dasarnya menganut paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri dan daripada kepentingan umum atau publik. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemerintah kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Lalu ada berbagai jenis permasalahan di ranah masyarakat, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Lalu ada bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal sudah miskin. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. Yang kedua, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya. Ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Menurut Baswir, seseorang miskin karena faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Lalu yang terakhir, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Lalu faktor penyebab kemiskinan di antaranya adalah pola pikir masyarakat, pendidikan yang kurang, lalu persaingan di dunia kerja.
Dan kebijakan mengatasi kemiskinan yang pertama itu bisa menciptakan lapangan kerja baru, mendirikan balai pelatihan, meratakan pendidikan, mengikuti keluarga berencana atau KB, lalu mendirikan balai pelatihan.